Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Madrasah Malanga dan Radio Yadara 92,8 FM. Program ini didukung oleh Toko Angkasa Puri Jenib dan LS Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim hormatan kepada ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Aceh, kemudian umumnya di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka dalam ketaatan dan diberikan oleh Allah Ta'ala istiqomah dalam memperjuangkan akidah yang sebenarnya. Baiklah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah, yang pertama adalah lahir semenjak lahirnya Rasulullah. Semenjak diperjuangkan akidah Islam, maka lahirlah akidah yang sebenarnya yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Rasulullah, kemudian diwariskan pada para sahabat dan diwariskan kepada tabi' dan tabi'in. Maka dari penelitian ulama modern, adapun ulama beberapa abad silam, sejak dulu bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah dari baginda Muhammad, kemudian kepada sahabat, kemudian kepada tabi' dan tabi'in. Sehingga ada sebuah hadis, yaitu Rasulullah pernah bersabda, khairukum kuruni summa yalunahum summa yalunahum summa qaumun yashhadu qabla ayyustashhada. Inilah adalah sebaik-baik kalian adalah masa aku, artinya masa baginda Rasulullah. Kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi', kemudian masa yang mana masa tersebut telah terjadi fitnah dan mereka menjadi saksi sebelum dipersilahkan menjadi saksi. Ini adalah masa-masa fitnah dan kerancuan akidah pada masa yang selanjutnya. Ini adalah sejarah tentang profil Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kemudian di abad pertengahan terjadilah kekacauan di bidang akidah, yaitu Mu'tazilah menggerogoti pemerintahan Abbasiyah. Beberapa abad semenjak itu telah terjadi fitnah, dan pada saat itu telah mengalirnya aliran-aliran sesat, lahirnya aliran sesat dalam akidah Islam. Ketika itu lahirlah imam yang agung, yaitu Imam Al-Asy'ari. Beliau adalah pada dasarnya Mu'tazilah, akan tetapi di tengah-tengah kajian ilmiahnya, kemudian beliau bermunadharah bahkan dengan guru-gurunya, bahwasanya ketika beliau berumur 40 tahun, beliau mengatakan meninggalkan jubah Mu'tazilahnya dan beliau menjadi imam besar Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu di Masjid Kufah. Nah, inilah pertama lahirnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bidang i'tikad, yang mana akidah Al-Asy'ari setelah diteliti dan ditelusuri bahwasanya akidah beliau sama dengan akidah Rasulullah, sama dengan akidah sahabat. Kemudian pada saat itu lahirlah imam yang berdekatan dengan beliau, yaitu Imam Al-Maturidi. Jadi dua imam ini adalah pelopor yang sangat fundamental dalam melahirkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sebenarnya telah lahir semenjak Rasulullah SAW. Kemudian untuk menandakan Ahlussunnah wal Jamaah di bidang i'tikad adalah percaya kepada dua imam besar, yaitu imam beriktikad bermadhab dengan Imam Asy'ari dan Maturidi. Dan di bidang akidah, ini di bidang madhab fikah, di bidang fikah lahirlah 4 imam sekarang yang muktabar. Sebenarnya madhab fikah ini sangat banyak, akan tetapi sekarang yang tinggal peninggalan mempunyai kitab, mempunyai rujukan yang kuat dan mempunyai rujukan yang lengkap, yaitu 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. 4 mazhab ini adalah mempelopori tentang fikah. Kemudian yang selanjutnya adalah berfaham sufiyah. Mustahil seseorang menisbahkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah tetapi tidak mempercayai tentang ajaran sufi yang benar. Artinya sufi yang dipelopori oleh Imam Junaid al-Baghdadi, adapun Imam Al-Ghazali. 2 tokoh sufi ini adalah tokoh sufi yang menjadi rujukan ulama-ulama sedunia sekarang.
termasuk di muktamar kemarin. Maka mustahil seseorang menamakan diri Ahlussunnah wal Jamaah tetapi menyesatkan kaum sufi. Karena setiap kita menyambungkan sanad kita berguru kepada seorang tersebut berguru kepada orang di atasnya, tidak sunyi daripada ulama sufi. Nah, itulah berarti ketika seseorang menisbahkan diri Ahlussunnah wal Jamaah, maka mustahil menyambungkan sanadnya kecuali melalui ulama sufi. Nah, maka barang siapa tidak percaya dengan ulama sufi, maka mereka tidak akan menyambungkan sanad mereka sampai kepada Rasulullah. Karena di antara turuk-turuk sanad-sanad keilmuan adalah dipelopori oleh ulama-ulama sufi hingga kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk keputusan daripada muktamar Aswaja di Cehnya beberapa waktu yang lalu. Iya, baik Tunku Yusrijal. Luar biasa, saudaraku dimanapun Anda berada, luar biasa Tunku Yusrijal telah menjelaskan kepada kita bahwa itulah isi-isi muktamar di Cehnya yang dihadiri oleh ulama internasional di seluruh penjuru dunia, yaitu bidang akidah, syari'iyah dan juga di bidang sufi. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin tadi Tunku Yusrijal telah menjelaskan kepada kita di bidang akidah bahwa kita menganut paham yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mungkin Tunku Maimun, dalam bidang ketauhidan banyak sekali hari ini paham-paham yang bisa kita katakan paham-paham yang tidak sewajarnya, ya. Mungkin tauhid seperti apakah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu sendiri? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Tunku Al-Fadil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tauhid seperti apa dalam akidah kita. Dari telah kita ketahui bersama seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita bersama Tunku Yusrijal Aswaja, yaitu menyangkut tentang akidah. Itu adalah tauhid, ya. Akidah yang telah dipelopori oleh siapa tadi, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beranjak dari hasil muktamar di Cehnya pada bulan yang lalu, yaitu Agustus 2016, ya, yaitu mengangkat sebuah tema, yaitu manhum Ahlussunnah wal Jamaah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Dari tema tersebut yang diangkat dalam muktamar Aswaja di Cehnya tersebut adalah menjelaskan tentang tauhid seperti apa yang harus kita anut dalam kita beragama, itu dalam agama Islam. Maka dari itu, dari hasil muktamar tersebut keluar sebuah konsep, yaitu tauhid kita adalah tauhid yang berlandaskan kepada Asy'ari dan Maturidi. Yang berbeda dengan tauhid-tauhid yang lain, yaitu yang di luar golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seperti tauhid tauhid tri-tauhid, ya. Ada golongan yang mengakui dengan tri-tauhid, yaitu 3 tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Itu keluar semua daripada tauhid yang telah digariskan oleh ulama kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja. Ya, berarti tauhid salasah itu seperti apa? Tauhid 3 itu seperti apa? Uluhiyah, rububiyah, dan itu seperti apa tauhid seperti itu? Tauhid rububiyah yaitu pengakuan yang bahwa yang menciptakan ataupun yang memiliki dan mengatur langit dan bumi beserta seisinya adalah Allah saja. Itu Ibnu Taimiyah, ya. Sedangkan kalau tauhid uluhiyah yaitu pelaksanaan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Itu juga menurut pendapat Ibnu Taimiyah yang diikut oleh Wahabi, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama ataupun sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti zahirnya. Tidak menggunakan takwil, tafwid dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan tauhid yang telah digariskan oleh Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Dengan ada 3 buah tauhid tersebut dari kalangan kaum Wahabi, mereka menyimpulkan bahwa mereka anti tawasul, anti ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena
mereka berpaham kepada 3 buah tauhid tersebut. Maka bagi kita umat Islam yang berakidah Asy'ari dan Maturidi tidak mengimani bahwa ada 3 buah tauhid tersebut. Karena kalau kita mengimani 3 buah tauhid tersebut, ini sangat banyak menyalahi dengan isi-isi ibadah Al-Quran dan hadis yang disunnahkan, ziarah kubur dan bertawasul dan sebagainya. Berarti tauhid salasah, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat itu tauhid yang tidak sepatutnya kita amalkan. Seperti itu mungkin Tengku Yusri Rijal bisa menjelaskan. Tauhid salasah, tri itu yang hari ini mungkin sudah sudah dimasuki ke dalam sekolah-sekolah. Mungkin itu tauhid seperti apa sehingga itu bisa membuat seseorang tersesat dengan tauhid tersebut. Ya, yang pertama, kesesatan ataupun kesalahan tauhid uluhiyah ataupun rububiyah dan asma wa sifat, sejak dulu Rasulullah tidak membagikan tauhid menjadi 3. Itu landasan ilmiah yang pertama. Artinya tidak ada dalil untuk membagi tauhid menjadi 3. Itu masalahnya. Artinya tauhid 3 itu tidak ada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa sahabat, kemudian lahir tauhid itu adalah pada masa Ibnu Taimiyah. Dan yang paling fatal daripada tauhid salasah tersebut, mereka menggolongkan orang-orang kafir adalah ahli tauhid. Mereka menggolongkan bahwasanya kafir ini memiliki ketauhidan, yaitu tauhid uluhiyah. Artinya mereka menganggap orang-orang kafir juga termasuk ahli tauhid. Ini kan salah. Karena orang kafir telah dinyatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka adalah bukan ahli tauhid dan mereka adalah dalam sesat yang nyata. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran tentang kesesatan orang-orang kafir, dan bahkan mereka telah dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk ahli neraka jika memang mati dalam kafir. Maka landasan membagi tauhid 3 sehingga memasukkan orang kafir adalah termasuk ahli tauhid, ini adalah kesalahan dan nampak daripada tidak ilmiahnya pembagian tauhid menjadi 3. Dan lahir ini pada masa Ibnu Taimiyah, dan sekarang dikembangkan oleh paham-paham Khawarij yang membagi tauhid, padahal itu tidak ada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin Tengku Yusri Rijal, di mana perbedaannya antara tauhid salasah ini dengan tauhid kita Asy'ariyah dan Maturidiyah ini? Tauhid kita yang pertama, kita mengisbatkan sifat-sifat 50 kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah terdapat dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, dan ini adalah terdapat dalam Al-Quran tentang bahwasanya 20 sifat yang wajib kita imani. Yang sebenarnya sifat yang wajib bagi Allah adalah tidak terhingga, tidak terhasar, tidak terhingga, akan tetapi sangat banyak. Yang wajib kita ketahui yaitu bahwasanya 20 sifat wajib kepada Allah Ta'ala. Kemudian tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang pertama, kesalahan mereka menggolongkan orang kafir adalah iman. Ini kesalahan yang besar. Yang kedua, dalam hadis-hadis tidak dinyatakan perbedaan antara uluhiyah dan rububiyah. Contohnya misalnya dalam hadis ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepada kita di dalam kubur, "Marabbuka?" Artinya siapa Tuhan kamu? Cuma satu pertanyaan, "Marabbuka?" Itu dalam hadis memang diceritakan tentang orang-orang dalam kubur. "Marabbuka?" ditanyakan oleh malaikat. Tidak ada ditanyakan dengan "Man ilahuka?" Artinya tidak dibedakan, adapun dalam hadis tidak pernah dinyatakan perbedaan antara Rabbun dan Ilahun. Mereka membedakan antara Rabbun dan Ilahun. Ini tidak sesuai dengan hadis. Maka ketika ada sekelompok yang menuduh kita berbuat bid'ah karena kita tidak sesuai dengan mereka, padahal itu adalah masalah khilafiyah, maka yang super bid'ah adalah membagi tauhid yang 3. Itu super bid'ah. Kenapa super bid'ah? Dikarenakan dalam Al-Quran dan dalam hadis tidak ada tauhid yang seperti ini. Nah, itu berarti sedikitnya perbedaan antara tauhid Asy'ari dengan tauhid yang di luar Asy'ari. Nah, kita mengitikadkan, mengisbatkan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ya, baik. Saudaraku dimanapun Anda berada, insyaAllah kita akan membahas lebih dalam, yaitu persoalan yang dibahas di syekhnya pada beberapa waktu yang lalu. Muktabar di syekhnya, Muktabar Ahlussunnah wal Jamaah yang dihadiri oleh ribuan ulama internasional di seluruh penjuru dunia.
Dan insya Allah kita akan kaji sedikit demi sedikit persoalan yang dibahas di sana. Dan saudaraku, pendengar Yadara FM di mana saja berada dan pendengar Mutiara FM 104,8 MHz, Anda mungkin yang ingin bertanya, ingin berinteraksi, bisa di nomor 0823 22 600 100 ya. Dan saudaraku, insya Allah nanti Jumat akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama Radio Yadara 92,8 FM dalam program Kantin Jumat. Telepon interaktif di 0823 66 47 4455. SMS 0823 22 600 100. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalaya, Radio Mutiara 104,8 FM dan Radio Yadara 92,8.